Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi pada pelajaran fisika. Nah, topik kita hari ini kita mempelajari tentang gelombang longitudinal. Tujuan pembelajaran adalah agar kamu dapat satu mengetahui definisi atau pengertian dari gelombang longitudinal, dua menentukan panjang gelombang pada gelombang longitudinal, tiga menghitung besar panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang longitudinal. Nah, kalau ibu ulangi lagi kembali, pelajaran kita minggu lalu itu adalah mengenai gelombang transversal. Jadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal itu adalah penggolongan gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang gelombang transversal, nah sekarang gelombang longitudinal. Kita tahu bahwa contoh dari gelombang longitudinal itu adalah seperti pada selingki atau per ya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya sejajar atau berhimpit. Contohnya pada gelombang pada selingki, bila selingki direntangkan mendatar, getarannya yang berbentuk berupa rapatan dan renggangan. Ini berbeda dengan minggu lalu yang kita pelajari anak-anak. Minggu lalu transversal itu getarannya itu bentuknya seperti gelombang ya, ke atas dan ke bawah. Kalau yang ini dia gelombangnya berbentuk rapatan dan renggangan. Kamu bisa nampak jelas ya di situ ketika digerakkan selingkinya, maka ada bentuk rapatan, kemudian ada renggangan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini dia. Selingki yang digetarkan itu dia ada rapatan, ada renggangannya. Nah, kalau dari gambar, yang ini merupakan renggangan, ini rapatan, ini renggangan, ini rapatan, ini renggangan, rapatan, renggangan. Begitu ya. Jadi kemarin sudah Ibu ajarkan bahwa untuk arah getar dan arah rambat dari selingki itu sejajar. Ke arah rambatannya ke sana ya, ke kanan ya. Arah getarnya ke kiri dan ke kanan, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Gitu dia ya. Jadi berupa garis ya. Berupa garis yang berhimpit. Arahnya lurus sepanjang sumbu X ya. Arah rambatannya, arah getarnya sepanjang sumbu X juga. Jadi berhimpit dia satu sejajar dia maksud Ibu ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana definisi dari satu panjang gelombang untuk gelombang longitudinal ya. Kalau kemarin kita sudah pelajari panjang gelombang untuk gelombang transversal itu adalah satu bukit tambah satu lembah ya, itu untuk satu panjang gelombangnya. Oke, nah untuk gelombang longitudinal berbeda. Itu adalah jarak antara rapatan dan renggangan yang berdekatan, atau jarak antara pusat rapatan dengan pusat rapatan yang berdekatan, atau jarak antara pusat renggangan dengan pusat renggangan yang berdekatan. Oke, nah untuk memahaminya, Ibu kasih contoh, perhatikan gambarnya. Yang dinamakan satu panjang gelombang itu adalah yang ini, satu rapatan dari sini sampai kemari, satu renggangan ya. Jadi ingat, satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal adalah satu rapatan tambah satu renggangan. Dari sini kemari itulah satu lambda. Begitu juga yang ini ya, rapatan tambah renggangan itulah satu lambda. Oke, nah jadi kalau misalnya bahasa yang lain itu jarak antara pusat rapatan dengan pusat rapatan yang berdekatan. Kita ambil contoh, misalkan ini rapatan yang ini dengan rapatan yang ini. Ini kan yang berdekatan. Kemudian pusatnya berarti di sini. Oke. Nah, Ibu ambil tarik garis lurus. Jadi pusat rapatannya yang ini dengan pusat rapatan yang ini. Nah, Ibu gambarkan ya pusat rapatannya. Nah, jadi dari sini kemari ya.
itulah dikatakan satu lambda juga, ya, dikatakan lambda. Kenapa? Karena kita tahu kalau dia full dari sini kemari, satu rapatan itu kan setengah, kita anggaplah dia setengah gelombang, ya, karena satu itu dari sini sampai kemari. Oke, berarti kalau setengah rapatan saja itu seperempat, ya. Atau kalau cuman rapatan saja itu berarti setengah lambda. Kalau cuman renggangan saja itu pasti setengah lambda, ya. Jadi kalau misalnya dari sini kemari cuman setengahnya saja dari si rapatan, berarti setengah dari setengah itu adalah seperempat. Nah, jadi kalau dari sini kemari seperempat, ini kemari seperempat, ya, 1/4 lambda. Lalu renggangannya full, ya, berarti setengah, ya, dari sini kemari berarti setengah lambda. Nah, ini 1/2 lambda. Nah, ini dari sini kemari itu kan cuman seperempat nih. Kalau seperempat lambda. Nah, kita hitung seperempat tambah seperempat kan setengah tambah setengah 1. Berarti dari pusat rapatan ke pusat rapatan yang berdekatan itu dikatakan juga 1 lambda. Begitu juga untuk yang gelombang, untuk yang renggangan. Yang renggangan dengan renggangan, pusat renggangan berarti kita ambil di sini pusatnya renggangan yang pertama. Nah, dari sini, ya. Kemudian pusat renggangan yang kedua itu di sini, ya. Nah, dari pusat renggangan ke pusat renggangan yang berdekatan itu kan juga dikatakan 1 lambda. Sama perhitungannya dengan yang pusat rapatan ke pusat rapatan, ya. Dari sini kemari seperempat, kemudian ini setengah, lalu dari sini kemari seperempat. Jadi itu 1 lambda. Baiklah anak-anak, kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, jarak antara rapatan dan renggangan yang berdekatan pada sebuah gelombang longitudinal adalah 20 cm. Kecepatan gelombang itu 400 meter per detik. Hitunglah panjang gelombang, frekuensi, dan periodenya. Baiklah anak-anak, kita buat dulu apa yang diketahui dalam soal, ya. Yang diketahui dalam soal adalah katanya ada bahasa jarak antara rapatan dan renggangan yang berdekatan. Nah, supaya kita tahu bagaimana kondisi atau bagaimana rapatan dan renggangan yang berdekatan pada gelombang longitudinal itu, nah, kita bisa lihat pada gambarnya. Perhatikan, semisalnya tadi ada rapatan dan renggangan yang berdekatan. Perhatikan, ini rapatan, ini renggangan, ya. Berarti satu rapatan dan renggangan yang berdekatan itu katanya 20 cm. Berarti dari sini sampai kemari. Nah, dari sini kemari satu rapatan dengan renggangan yang berdekatan, itulah yang tadi sudah kita singgung merupakan panjang gelombang, ya kan? Nah, panjang gelombang itu lambda, berarti diketahui dalam soal itu sebenarnya lambda, ya. Lambda sama dengan 20 cm, ya. Lalu apalagi yang diketahui? Diketahui itu adalah kecepatan gelombang. Nah, cepat rambat gelombang atau kecepatan gelombang pada gelombang longitudinal sama rumusnya dengan gelombang transversal. Baik itu dia frekuensinya, periodenya, mencari lambdanya juga semua sama, besarannya sama untuk gelombang, ya. Berarti di sini diketahui V-nya sama dengan 400 meter per sekon atau per detik, sama, ya. Lalu pertanyaan dalam soal yang ditanya, kita jawab yang A dulu, yaitu berapa panjang gelombangnya, yang B itu ada berapa frekuensinya, yang C adalah berapa periodenya. Kalau untuk yang jawaban yang A kita sudah dapat, ya anak-anak. Yang A itu adalah lambda, ya. Lambdanya itu langsung saja 20 cm. Yang B yang ditanya adalah frekuensi. Ingat, frekuensi itu untuk mencari frekuensi, kebetulan yang di soal itu diketahui lambda sama cepat rambat. Kamu ingat kembali bahwa kemarin rumus cepat rambat itu kan V sama dengan frekuensi kali lambda. Maka kalau frekuensi yang ditanya adalah V per lambda. Nah,
kebetulan satuannya ini belum sama, jadi kamu harus konversikan. Lebih cocok kalau kamu konversikan si lambda. Kita ubah ke meter. Kalau 20 cm diubah ke meter itu adalah 0,2 meter. Kamu buatlah di sini. Kita masukkan angkanya kalau sudah sama. V-nya adalah 400 meter per sekon per 0,2 meter. Ya kan? Berarti hasilnya ini sama dengan membagikan 4000 dibagi 2 ya. Itu adalah 2000. Satuannya adalah ini kan meter habis ya. Satuannya 1 per sekon. 1 per sekon itu adalah hertz. Lalu yang C adalah periode. Nah, kalau si frekuensi sudah dapat, maka gampang untuk mencari periode. Kamu harus ingat hubungan antara frekuensi dan periode itu adalah berbanding terbalik ya. Kalau dia frekuensinya itu 2000, berarti periodenya 1 per 2000 Hz ya. Nah, kalau kamu bikin desimalnya lagi juga bisa. Kalau ini saja sudah menjadi jawaban. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi tentang gelombang longitudinal, dan Ibu harap kamu paham akan penjelasan Ibu dan bagaimana cara menjawab soal-soal mengenai gelombang longitudinal. Kalau belum mengerti, kamu bisa tanyakan kembali kepada Ibu di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih.